apakah dia menceritakan bahwa dia lahir di keluarga kaya raya? Nah, kalau misalnya isi bukunya tentang kerja keras dia, kerja keras apa 8 tahun? Nama Ryu Kintaro masih menjadi sorotan setelah pernyataannya soal menjadi perintis yang dianggap seru ramai diperbincangkan. Tidak berhenti di situ, ia juga diketahui telah menerbitkan sebuah buku berjudul Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 Tahun yang dijual seharga Rp199.000 dan didiskon menjadi Rp99.000. Kehadiran buku ini sontak memantik reaksi keras dari publik. Banyak yang mempertanyakan pengalaman hidup Ryu Kintaro dan menyangsikan relevansinya dengan perjuangan anak-anak kebanyakan. Sindiran demi sindiran pun mengalir deras di media sosial, menggambarkan keresahan dan ketimpangan yang dirasakan netizen yang budiman. Sejumlah komentar menyuarakan nada getir, menggambarkan realitas hidup yang jauh berbeda dari kisah yang ditulis Ryu Kintaro. Beberapa mengkritik bahwa Ryu Kintaro bahkan belum tentu pernah mendengar bunyi alarm token listrik habis, tapi sudah percaya diri menjual buku motivasi. Di antara sindiran paling tajam ada yang menyebut langkah pertama kumpulkan angpau Imlek, langkah kedua sisanya tinggal minta mama papa. Bahkan banyak yang merasa justru cara tercepat untuk mendapatkan uang ratusan juta adalah dengan menjual buku berjudul Cara Mendapatkan 100 Juta. Cibiran lain juga muncul, menyebut bahwa lahir dari keluarga kaya raya jelas membuat angka 100 juta di usia 8 tahun bukan hal mustahil. Fenomena Ryu Kintaro si bocah perintis pun menuai perdebatan soal makna sesungguhnya menjadi seorang pejuang muda. Apakah memang lahir dari kerja keras atau sekadar dibentuk oleh privilege? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ceritanya sekarang ada buku dari Ryu Kintaro nih, Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 Tahun. Harganya 100.000. Ini link belinya di mana sih? Gue takut kebagian. Soalnya kalau kebagian nanti nggak jadi dong 100 juta pertama gue. Kepotong 100.000, jatuhnya jadi 99.900.000 nanti. Jadi gue takut kebagian nih buku. Ada buku judulnya Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di umur 8 tahun. Itu isi bukunya apa ya? Gue tuh kayak bener-bener apa nih? Apakah dia menceritakan bahwa dia lahir di keluarga kaya raya? Nah, kalau misalnya isi bukunya tentang kerja keras dia, kerja keras apa 8 tahun? Gue umur 8 tahun masih ngambilin bihun di atas semak-semak tuh, gue main masak-masakan. Nggak ada mikirin 100 juta, goceng udah bagus. Tapi bisa jadi ini buku sangat menginspirasi ya buat ibu dan bapak di luar sana yang mau anaknya menghasilkan 100 juta. Mungkin bisa beli. Ini nggak di endorse ya. Di Twitter, ternyata Ryu Kintaro juga punya buku, judulnya Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 Tahun. Nah, pertanyaan gue, kira-kira target marketnya siapa anjir? Yang pasti kalau gue punya anak nanti ya, ini buku harus dijauhin sih dari dia. Karena gue ngerasa gitu, sayang banget gitu, masih anak-anak tapi orientasinya udah uang. Usia anak-anak tuh nggak akan balik lagi, mending puas-puasin aja buat main. Dan yang gak kalah penting, itu ya banyak-banyak berteman, karena pertemanan itu bisa memunculkan rasa empati, sehingga dari kecil ya udah diajarkan untuk napak tanah. Soalnya kalau udah dewasa tuh pusing banget adik-adik, pertemanan menipis, waktu luang untuk main juga tipis, buset. Kalau gue bisa gak usah dewasa mah mending gak usah. Tapi kalau orang tua Ryu Kintaro yang ingin membentuk anaknya seperti ini juga gak apa-apa. Ryu Kintaro itu ya masih anak-anak guys, pasti ada campur tangan yang banyak lah dari orang tuanya. Bisa jadi skrip perintis kemarin juga yang buat orang tuanya ya. Ini pembagian jadwal Ryu Kintaro, anak 9 tahun yang udah dapat 100 juta pertama. Ini gue baca dari bukunya dia yang berjudul Cara Mendapatkan 100 Juta Pertama di Usia 8 Tahun. Jadi di hari Senin sampai Jumat, ini jadwal Senin sampai Jumat adalah 8 jam untuk sekolah, 1-2 jam untuk les, 1,5 jam untuk bikin konten, dan tetap tidurnya 10 jam. Terus di weekend, itu dia 1 hari penuh, misalnya hari Minggu itu bener-bener bebas dari konten dari dunia digital. Terus 1 hari selanjutnya
itu dia maksimal 3 jam syuting ternyata. Dan dia ada 2 jam lagi untuk les akhir pekan, sisanya waktu keluarga. Jadi menurut gue ini pembagian waktu yang diatur sangat bagus sama orang tuanya untuk anak usia 9 tahun memenuhi potensi dan hobinya. Keren. Kalian tahu video tentang perintis bukan pewaris? Wah, itu adalah motivasi yang sangat membangun gua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gua ditelepon admin pinjol. Justru di situ letak asiknya. Gua mandi sampai gua habis isi air lagi, kecrot-kecrotin ke kepala. Justru di situ letak asiknya. Gua merantau sendiri, asal ngurat. Itu letak asiknya. Bocil-bocil, kalian harus mendengarkan motivasi terbaik dari Ryu Kintaro. Karena mau kayak gimana pun, dia lebih sukses dari kalian. Dia berhak memberikan motivasi. Ya meskipun skripnya yang tulis tim ide kreatif ya, tapi itu letak asiknya. Kalau misalkan kalian mau sukses, jangan kalian menghujat, jangan kalian membenci, tapi lihat sisi positifnya. Dia tuh bener, tidur paling malam, bangun paling pagi. Kita dimarahin, kita nggak punya arah. Di situ letak asiknya teman-teman semuanya. Kita harus bisa menikmati itu semua. Karena kalau kita udah tahu letak asiknya, kita bisa sukses menjadi motivator. Meskipun itu skrip yang nulis bapaknya. Bercanda Ryu. Ya kalian wajarin aja guys, namanya juga anak-anak. Anak nggak boleh dilanjut ya guys ya. Dosa netizen emang kurang ajar. Iya kayaknya seru banget ya hidup sebagai perintis. Coba deh kau bayangin betapa serunya kalau misalnya tiap hari ada orang yang gedor-gedor pagar rumah lu, badannya gede, ternyata itu tuh debt collector. Terus lu yang masih kecil lu disuruh bohong. Lu bilangnya papa lagi nggak ada di rumah, padahal papa lagi sembunyi di bawah meja. Dia yang dicariin debt collector karena dia takut digebukin sama debt collector. Lu bayangin lagi betapa serunya kalau misalnya tiap akhir tahun keluarga lu harus ngemis ke yang punya kontrakan, karena yang punya kontrakan itu pengen naikin harga kontrakannya, atau enggak resikonya lu harus keluar dari kontrakan itu. Jadi lu nggak tahu lu mau tinggal di mana. Wih seru banget ya mikirin mau tinggal di mana ya habis ini. Terus belum lagi tempat tinggal yang baru, kalau misalnya kehujanan itu airnya masuk, gentengnya bocor. Jadi tiap kali banjir harus pasang-pasang lilin tuh, balok-balok yang ada lilinnya lu tempelin kayu, lu tempelin lilin biar airnya nggak masuk. Terus lu angkat-angkat kursi, angkat-angkat kasur. Wih gue sih pengen balik lagi ya ke saat-saat itu ya, pas gue masih kecil ya. Kayak seru banget deh jadi perintis. Lu bayangin lagi betapa serunya nggak usah ikut ujian. Bukan karena lu bolos, bukan, karena lu belum bayar uang sekolah, jadi lu nggak bisa ikut ujian. Wih seru banget tuh kayaknya. Apakah kehidupan seperti itu yang dibilang seru? Kayak bukan seru deh, meskipun ada adrenalinnya, tapi itu bukan seru, itu lebih ke miris. Bahkan gue cukup bersyukur karena gue itu sekarang kehidupan gue sudah lumayan membaik. Dan dulu gue masih dikasih tempat tinggal, masih dikasih kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Karena banyak orang yang bahkan nggak tahu mau tinggal di mana. Meskipun rumah gue kebanjiran dan gue harus cari kontrakan, terus setiap kali ujian waktu itu gue juga harus nangis karena belum bayar uang sekolah. Tapi ya kita bersyukur karena kita masih mempunyai kesempatan untuk mengenyam hal-hal tersebut. Tapi nggak ada orang yang pengen jadi perintis, nggak ada. Gue kalau misalnya pengen jadi pewaris, orang tua gue kayak raya banget punya rumah sakit, gue juga pengen bos. Untungnya kehidupan saya tuh sekarang jauh lebih baik dibanding dulu pas kecil. Tapi siapa juga yang pengen ngabisin waktunya 1 tahun. Dulu gue itu tuh sempet kuliah di Udayana 1 tahun ambil teknologi pangan, karena waktu saya tuh ketolak di kedokteran Udayana. Lantas apakah ada pikiran buat daftar kedokteran swasta kayak Atmajaya, Untaro, PH? Iya ada. Cuman realitanya apakah keluarga saya sanggup? Kayak rada maksain deh kalau sanggup deh. Karena buat masuknya saja itu perlu bayar 300 sampai 500 juta. Belum lagi UKT-nya, uang per semesternya itu mungkin di angka 30 sampai 60 juta. Apakah keluarga saya sanggup? Dan gue tuh mikirnya kayak, kalau misalnya keluarga gue kaya raya banget mungkin sanggup. Tapi dengan kondisi keluarga gue yang saat itu kondisi ekonominya juga masih ya setengah-setengah, lebih baik kita cari aman aja, kuliah aja di UNUT. Tahun depannya gue coba UTBK lagi, daftar UNPAD. Untungnya keterima, jadi gue gak usah harus bayar berapa ratus juta itu. Dan untungnya keluarga saya masih bisa membayar uang kuliah saya. Mungkin kalau orang lain belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Jadi ya itulah. Tapi apakah saya ingin balik ke saat itu yang lebih parah, yang sampai dikejar-kejar dari kolektor? Kan tidak. Bahkan ketika kamu mengenyam pendidikan kedokteran saja, lebih enak tuh kamu jadi keluarga pewaris yang dua-duanya orang tua lu tuh dokter. Karena cara orang melihat kamu juga beda, dan lu dapat beberapa privilege yang tidak Mad Blood itu dapatkan, yang darah-darah jiji-jiji ini tuh tidak mendapatkan gitu loh. Salah satunya apa? Misalnya lu nggak ngerti pelajaran, lu bisa nanya ke orang tua lu yang dokter karena mereka ngerti. Kalau gua nanya pelajaran kedokteran ke orang tua gua, yang ada apa? Gue dipukul panci karena orang tua gue juga nggak ngerti gue nanyain apa. Jadi tutuplah TikTokmu, belajarlah dengan baik karena kamu masih punya kesempatan untuk belajar. Stop membahas-bahas perintis pewaris. Kalau misalnya lu beneran pengen jadi perintis, yaudah lu suruh Kang Deddy Mulyadi masukin lu ke barak, lu beneran tuh jadi perintis di barak.